Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Safrianita. Sebagai dosen pengampu mata kuliah Kepabianan dan Ekspor Impor, perkenalkan nama saya Mah Enur Albar dengan NIM 211240054. Kali ini ingin mempresentasikan, memaparkan tugas AAS atau akhir semester di mata kuliah ini. Berdasarkan soal yang saya terima, dipertanyakan adalah berikut adalah tiga instrumen dasar kepabeanan atau Three Basic of Custom Laws. Yang pertama adalah HS Code atau klasifikasi barang. HS Code itu sendiri kepanjangan dari Harmonized System Code yang untuk mengklasifikasi secara internasional untuk mengidentifikasi jenis barang, menentukan tarif biaya masuk, kemudian kesalahan klasifikasi tersebut dapat menyebabkan kekurangan biaya masuk, sanksi, dan hilangnya fasilitas tarif. Kedua adalah nilai pabean, custom valuation, di mana nilai pabean adalah nilai transaksi menjadi dasar penghitungan biaya masuk, PPN impor, PPh dua impor, dan pungutan lainnya. Penetapan nilai pabean harus mengikuti prinsip World Trade Organization Agreement on Custom Valuation, memberikan kepastian hukum, dan mengurangi sengketa antara pelaku usaha dan otoritas. Yang terakhir dari Three Basic of Custom Law adalah ROO atau asal barang. Tujuan adalah menentukan asal suatu barang untuk memperoleh tarif preferensi Free Trade Agreement, menyertakan ketentuan kriteria asal barang seperti CTC, RVC, dan PSR yang dibuktikan dengan COO yang sah. Ini saya skip karena mengingat waktu. Kemudian apa hubungan Three Basic of Custom Laws dengan FTA atau Free Trade Agreement? FTA sendiri adalah perjanjian perdagangan internasional antara dua negara atau lebih yang bertujuan mengurangi atau menghapus hambatan perdagangan, terutama tarif biaya masuk, sehingga arus barang dan jasa menjadi lebih lancar. Saat ini Indonesia sudah melakukan skema FTA yang sudah ditantangani oleh pemerintah. Sedikitnya ada 8 skema. Yang pertama ada R3, yaitu negara ASEAN, antara 10 negara ASEAN. Kemudian ACFTA, ASEAN dengan Tiongkok atau China. Ketiga FTA, yaitu ASEAN dengan Korea Selatan. ACJ, AJCEP, ASEAN dengan Jepang, UEPA Indonesia dengan Jepang, kemudian IACEPA Indonesia dengan Australia, dan ASEAN dengan Australia Selandia Baru, dan terakhir ASEAN, China, Jepang, Korsel, Australia, dan Selandia Baru. Nah, tiga instrumen dasar kepabeanan dalam pengamatan PA, yang pertama HS Code, kedua Custom Valuation, dan tiga ROO. Ketika ketiganya terpenuhi, maka syarat mendapatkan FTA sudah bisa diizinkan sehingga mendapatkan tarif preferensi Rp0 atau 0%. Contoh alur pemetaan FTA, yaitu saya ambil contoh untuk ekspor ban dari Indonesia ke Jepang dalam skema FTA IJPA. Pertama adalah produksi ban di Indonesia, kemudian menentukan hash code dalam hal ini ban adalah 4011, kemudian menentukan custom valuation, nilai CIF ada 210.000 USD, kemudian memenuhi ROO, kemudian mengajukan COO, kemudian skema FTA, sehingga mendapatkan tarif preferensi 0%. Impor dari Jepang mendapatkan tarif preferensi 0% dan produk lebih kompetitif. Menjawab pertanyaan dari Bu Safranita di soal OS ini, apa benefit optimal dari pemanfaatan FTA? Bagi eksportir adalah pengurangan tarif biaya masuk dengan sampai 0%, kemudian harga produk lebih kompetitif dibandingkan negara lain tanpa FTA, kemudian pangsa pasar meningkat dan permintaan naik, akses pasar lebih luas di negara mitra FTA, kemudian efisiensi biaya dan supply chain lebih optimal, kemudian terakhir peningkatan volume ekspor dan devisa. Bagi importir apa sih benefitnya? Pertama, tarif biaya masuk lebih rendah,
Kemudian biaya produksi lebih efisien dan harga pokok lebih kompetitif. Kemudian margin keuntungan meningkat. Kemudian variasi barang dan teknologi lebih mudah diperoleh. Kemudian terakhir adalah investasi dan kegiatan usaha lebih menarik. Benefit bagi negara yaitu peningkatan ekspor, sehingga devisa negara bertambah, kemudian masuknya investasi asing untuk memanfaatkan VFTA, kemudian penciptaan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan negara dari pajak, daya saing nasional meningkat, sehingga terakhir integrasi ke global value chain. Berikut untuk pertanyaan nomor satu. Yang kedua adalah terkait dengan overhead cost ekspor. Ada empat yang dipertanyakan oleh Bu Safranita, yaitu pertama adalah biaya pengemasan atau packaging cost. Contoh biaya kantor ekspor sampai ke vakum packaging kopi. Biaya ini termasuk dalam kategori ekspor overhead. Kenapa? Karena biaya ini tidak mengubah kualitas kopi, namun diperlukan untuk melindungi produk selama transportasi. Tujuan utama adalah melindungi produk dan memastikan kepatuhan terhadap standar kemasan dan pengiriman internasional. Yang kedua adalah biaya administrasi. Contohnya adalah commercial invoice, packing list, bill of lading, dan lain-lain. Ini masuk dalam kategori administrative overhead. Alasannya masuk overhead adalah biaya ini tidak meningkatkan nilai fisik kopi, tapi merupakan persyaratan administratif agar proses ekspor sesuai dengan regulasi kepabeanan dan perdagangan internasional. Tujuan utama adalah memastikan kelengkapan legalitas dan kelancaran proses ekspor. Yang ketiga, biaya sertifikasi produk, contohnya adalah HACCP sampai ke UTZ Certified. Ini masuk dalam kategori compliance overhead, di mana alasan adalah sertifikasi tidak menambah jumlah produk, tapi meningkatkan kepercayaan pasar dan membuka akses ke negara tujuan. Tujuan utama adalah memenuhi standar kualitas, keamanan pangan, dan persyaratan negara tujuan. Yang terakhir adalah biaya asuransi, contoh adalah marine cargo dan lain-lain. Ini merupakan kategori risk management overhead, di mana asuransi tidak meningkatkan nilai produk, tapi menempatkan biaya untuk memitigasi risiko kerugian. Tujuan utama adalah melindungi eksportir dari risiko finansial. Berikut adalah analisis pengaruh overhead cost terhadap harga jual produk ekspor. Di simulasi ini, saya mensimulasikan biaya produksi kopi sebesar 3 USD per kilogram, biaya logistik untuk ekspor 0,7 USD per kilogram, sehingga total cost tanpa overhead adalah 3,7 USD per kilogram. Dengan keuntungan 20%, 0,74, jadi total harga jual ini adalah 4,44 USD per kilogram. Bagaimana perhitungannya kalau saya menggunakan overhead? Total overhead saya contohkan adalah packaging 0,2 USD per kilo, dokumen ekspor 0,1, sertifikat produk 0,15, asuransi 0,05 USD per kilo. Sehingga total cost yang awalnya 4,4 menjadi 5,04 USD per kilogram dengan margin 20%. Nah, bagaimana impact cost-nya terhadap harga jual produk ekspor? Total impact cost-nya menggunakan overhead adalah 13,5%. Terakhir adalah analisis pengaruh overhead cost terhadap harga jual produk ekspor. Tadi sudah dijelaskan ada empat overhead cost, pengamasan ekspor, administrasi dokumen ekspor, sertifikasi produk, dan asuransi. Overhead cost adalah biaya tidak langsung yang tidak melekat pada produk kopi, tetapi sangat penting untuk kelancaran ekspor dan kepatuhan terhadap regulasi internasional. Ada beberapa tahapan untuk peningkatan overhead cost mempengaruhi harga jual ekspor. Bagaimana ya peningkatannya? Pertama adalah overhead cost meningkat. Biaya pengemasan dokumen, sertifikasi, asuransi meningkat akibat regulasi lebih ketat. Inflasi, kurs atau biaya lain-lain naik. Kemudian ditambah lagi total biaya ekspor meningkat, kemudian harga pokok akan naik, harga jual pun akan naik, sehingga apa dampak di pasar internasional? Ada empat yang kami rangkum. Yang pertama adalah daya saing menurun, kedua permintaan menurun karena pembeli dapat mengurangi volume pesanan, ketiga margin keuntungan turun karena pasar tidak bisa menerima kenaikan harga, sehingga margin perusahaan akan tertekan. Yang terakhir, akses pasar terbatas karena sulit memenangkan tender atau kontrak jangka panjang.
Yang intinya untuk jawaban soal nomor dua adalah peningkatan overhead cost akan meningkatkan harga jual ekspor yang dapat mempengaruhi daya saing, permintaan, dan profitabilitas perusahaan di pasar internasional. Berikut paparan dari saya, Bu Safreta. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.